Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Muhammad Haikal dengan NIM 120210057 akan menjelaskan soal UAS Biologi Struktur Praktikum. Yang pertama, nomor 1, kita punya data, yaitu di sini dengan menggunakan NIM saya sendiri. Untuk plan A, 115, 50. Plan B, tepat 525. Plan C, 27545. Dan plan D, 205, 25. Di sini pertama kita new dataset dulu, plan. Untuk plan A, kita punya 11550. Selanjutnya, new dataset lagi untuk plan B. Kita punya datum 14525. Selanjutnya, new dataset lagi untuk plan C. Datum 27545. Dan terakhir untuk plan D 20525. Sip. Lanjut ke pertanyaan pertama, 1.1, kedudukan garis perpotongan sayap A dan sayap B. Jadi, kita gunakan sayap A dan sayap B terlebih dahulu. Lalu, kita calculation dan pilih two plans calculation. Kita masukkan strike dan dip dari plan A dan plan B. Itu 11550 dan 14525. Add to plot. Oke. Jadi ini adalah jawaban nomor 1.1. Selanjutnya untuk jawaban 1.2 yaitu kedudukan bidang bagi sayap A dan sayap B, yaitu dengan cara memilih sayap A dan sayap B ini kita calculation lalu pulse dan juga B kita pulse. Kalau sudah, kita Axia Plan Finder dari kedua pulse tadi 25 10 dan dari B 55 65. Kita ulang, terjadi error. Bentar. Oke. Jadi kita dapat di sini axial plan atau garis baginya di sini sebagai jawaban untuk 1.2. Oke, selanjutnya untuk 1.3 yaitu kedudukan garis bidang C dan sayap A. Ini sama seperti halnya dengan 1.1, tapi kita menggunakan bidang A dan bidang C. Di sini bidang A dan bidang C kita calculation lalu pilih two plans calculation. Lalu masukkan strike dan dip dari plan A dan plan C. 15 50 dan 275 45. To plot lalu oke. Nah, di sini kita mendapatkan untuk kedudukan garis antara A dan C.
Oke. Selanjutnya, untuk 1.4, sudut antara sayap A dan sayap B. Caranya yaitu dengan memilih sayap A dan sayap B, kita new dataset terlebih dahulu, plans, lalu masukkan sayap A dan sayap B. Sayap A dan sayap B, oke. Bisa pilih kedua ini, calculations, lalu angle between, pilih selected plans. Dan akan di sini keluar derajatnya. Nih. Ini adalah untuk jawaban dari nomor 1.4, yaitu sebesar 30,4 derajat. Oke. Selanjutnya, untuk soal 1.5, sudut antara garis bidang C dan sayap A terhadap bidang B. Jadi kita sudah mendapatkan garis dari A dan C itu ini ya. Dalam kurung AC. Oke. Dan bidang B, terhadap bidang B. Jadi pertama, dari bidang B ini, kita pulskan terlebih dahulu, lalu dari titik puls B ini, kita gabungkan dengan titik dari si AC, yaitu dengan cara calculation, lalu apparent depth, lalu kita masukkan kedua titik. AC tadi kita dapat 285,9, 10,7, dan titik dari pulse B itu 5565. 5565. Add to data set, record. Oke. Setelah kita mendapatkan ini, kita bisa mengukur sudut dari garis bidang C dan sayap A terhadap bidang B. Kita bisa mengukur pertama bidang B. Dari bidang yang tadi kita dapat dengan bidang B, kita cari garis perpotongannya, yaitu dengan cara two planes calculations, lalu masukin strike dan dip-nya. 1,1, lalu dan plan B-nya 275, 45. Itu plot, oke. Maaf sebelumnya sebentar. Calculations, two planes calculation, strike B 145, 25, dan 282,2, 71,1. Itu plot, oke. Nah, di sini kita mendapatkan titik, misal titik O. Nah, dari titik O ke titik si AC, itulah sudut dari untuk jawaban 1.5. Yaitu kita bisa menggunakan calculations angle between click point. Kita pilih titik ini, lalu kita pilih titik ini. Kita bisa mengetahui bahwa sudut dari bidang AC dan B itu adalah 5,5 di sini, keluar di sini. Jawaban 1.5. Ya, oke. Selanjutnya, untuk mencari pitch, soal nomor 1.6, pitch garis B, bidang C dan sayap A dengan bidang vein. Di sini kita ketahui bahwa bidang vein itu adalah bidang C. Jadi bidang C dan titik AC. Oke, kita matikan dulu yang lain. Di sini, kita bisa mengukur pitch dari AC terhadap bidang C, bidang atau bidang vein ini, kita bisa menggunakan calculations, angle between, click point. Lalu kita klik di sini, titik dari si AC, di sini, dan pilih titik di ujung dari bidang si C atau bidang vein. Di sini, sekitar di sini. Oke.
calculation between, klik. Atau kita bisa menggunakan ini dari titik AC ke titik ujung, yaitu dengan cara menggunakan ini. Kita new dataset line, kita masukkan 275 0 dan titik AC-nya yaitu 285,9 10,7. Dari dua ini calculation selected line. Nah, kita mendapat jawaban dari pitch-nya yaitu sebesar 15,2. Untuk jawaban dari nomor 1.6 yaitu sebesar 15,2 derajat. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 1.7 garis bagi antara bidang C dan sayap A terhadap plane dan sayap B. Oke, jadi sini kita sudah tahu. Oke, kita hilangin dulu di sini. Kita sudah tahu di sini AC dan plane dan sayap B, berarti C dan B. Kita cari dulu perpotongan dari garis B dan C, yaitu dengan cara menggunakan calculations, lalu to planes calculation, kita masukkan strike that dip dari B dan C. Jadi kita mengetahui B dan C, 145, 25, dan C-nya 275, 45. Add to plot. Oke, sini kita punya P dan B. Nah, lalu cara mengetahui garis baginya yaitu dengan cara menggunakan axial plane finder ini. Pertama kita masukkan dulu di dalam plane dan B ini AC-nya biar lebih mempermudah. 285,9, 10,7. Oke, dari dua ini kita pilih calculation, axial plane finder, lalu masukkan trend and plunge-nya. 4. Kita bulatkan saja karena mungkin bisa terjadi error. 286 dan 11. Seperti ini tadi. 11. Oke, add to plot lalu oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan jawaban dari 1.7 yaitu sebesar 120,1 dan 47,8 dengan dip-nya. Oke. Selanjutnya untuk nomor 2 kita buat new dulu. Untuk nomor 2 di sini bidang A itu sebagai shear factor 1. Oke. Shear factor 1 dengan datanya yaitu 57 11550 550 dan shear factor 2 yaitu sebesar 14525 45 dan untuk bidang sesar itu bidang C 27545 27545. Oke, biar mempermudah kita gunakan warna lain. Sini warna oranye, warna hijau.
warna biru kita misalnya. Oke. Nah, setelah itu ditanyanya yaitu adalah tentukan sigma 1, 2, dan 3-nya. Cara menentukan sigma 2 yaitu karena sudah ada secret factor 1 dan 2, kita harus mencari di mana letak titik tengahnya agar kita tahu sigma 2-nya, yaitu dengan cara menggunakan calculations, atau kita bisa saja langsung di sini data, enter with mouse, lalu kita bisa kira-kira di sini titik tengahnya untuk sigma 2. Oke, di situ kita bisa dapat langsung ini sigma 2. Kenapa bisa kita kira-kira? Karena di sini shear fracture-nya ada 2, sehingga kita harus mencari tengah-tengahnya gitu. Dan yang melewati bidang sesar. Selanjutnya, untuk mencari sigma 1 dan sigma 3-nya, kita masukkan dulu, cari perpotongan garis dari shear fracture 1 dan shear fracture 2, 115, 50, dan 145, 25. Itu plot. Lalu dari garis ini, kita cari garisnya. Garis yang melewati titik S2 dan titik perpotongan antara shear fracture 1 dan shear fracture 2. Dua 27,7, 13,3, 278,5, 18,7. Itu dataset. Setelah kita mendapatkan bidang ini, kita pulskan. Nah, puls inilah yang menjadi S1-nya. Nah, setelah kita mendapatkan S1 dan S2 ini, kita bisa membuat bidang yang melewati S1 dan S2 ini. Untuk mencari S3-nya. Yaitu 127,5, 34,9, dan S2-nya 287,7, 13,3. Oke, add to plot lalu oke. Nah, di sini sepertinya salah. Kita menggunakan calculations lalu apparent dips. Nah, apparent dips ini, maaf tadi sebelumnya salah. Di sini trend lalu 37,5, 55,1. 55,1. Kita masukkan S2-nya 287,7 dan 13,3 ke data. Oke. Setelah kita mendapatkan bidang yang melewati S1 dan S2 ini, bidang ini kita pulskan. Nah, kita dapat titik S3-nya. Titik potong SF1 kita anggap dan SF2. Setelah kita mendapatkan S1, S2, dan S3, kita telah menjawab soal untuk 2.1. Selanjutnya, untuk soal 2.2, tentukan net slip. Cara menentukan net slip yaitu dengan cara dari S2 ini, kita buat plans-nya, plans from poles. Lalu dari garis bidang ini, kita cari titik perpotongannya dengan bidang sesar, yaitu dengan cara menggunakan calculations, to plans calculations, lalu masukkan strike dan dip dari sini, plans from S2, 17,7 dan 76,6. Dan bidang sesarnya 27545. 27545. Add to plot. Di sini kita mendapatkan titik net slip-nya. Ini bagaimana cara kita menghitung pitch yang nanti akan digunakan untuk mengklasifikasi nana sesar. Yaitu caranya dengan calculations angle between click point. Yaitu klik di sini net slip-nya.
dan pilih di sini. Oke, kita dapat 70,7 untuk pitch-nya. Di sini kita tandain 77,7 sebagai pitch. Oke. Kita telah menjawab untuk 2.2. Selanjutnya 2.3 yaitu tentukan nama sesar. Bagaimana cara kita menentukan nama sesar? Yaitu dengan cara kita labelkan biar lebih mudah, mempermudah kita. S1, S2, S3, S. Oke. Pertama, kita membutuhkan bidang bantu untuk kita mengklasifikasi nama sesar, yaitu yang biasa kita sebut dengan bidang PA. Cara mencari bidang PA yang pertama, sesar ini kita pulskan terlebih dahulu dan mendapatkan pulsnya. Lalu kita buat bidang yang melewati puls sesar dan titik S2 atau sigma 2, yaitu dengan cara calculations, lalu apprentice. Kita masukkan titik si puls dari sesar, yaitu 185 dan 45, dan S2-nya yaitu 287,7 dan 13,3. Itu dapat set. Nah, di sini adalah bidang PA, yaitu bidang bantu kita untuk mengklasifikasi sesar. Setelah itu, ini kita matikan saja. Cara kita mengklasifikasinya yaitu dengan melihat pergerakan dari S1-nya. Karena S1 berada di bagian sini, otomatis pergerakannya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Dan juga di sini bagiannya seperti ini. Nah, jadi kita bisa menganggapnya nanti bentuknya akan seperti ini apabila dilihat dari atas. Seperti ini. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa pergerakan sesar ini adalah sesar dekstral atau sesar menganan. Selanjutnya, kita mencari tahu apakah sesar ini itu sesar normal atau sesar naik. Caranya dengan melihat pergerakan dari sigma 1. Itu di sini plunge dari sigma 1 ini adalah 55,1 yang menandakan bahwa kemiringan dari arah sigma 1 ini lebih mendekati bidang vertikal daripada horizontal. Maka kita tahu bahwa pergerakannya akan seperti sesar normal atau sesar turun karena sigma satunya berada lebih mendekati dari vertikal daripada horizontal. Jadi tekanannya akan berada dari atas atau bawah sehingga pergerakan sesarnya adalah sesar turun. Setelah kita mengetahui ini adalah sesar, kita catat di sini, sesar dekstral, dan sesar turun normal. Nah, oke. Setelah itu kita bisa menggunakan klasifikasi Richard. Seperti ini. Oke, kita hapus dulu. Nah, karena kita sudah tahu kita memiliki sesar menganan atau dekstral dan juga sesar normal, kita bisa langsung membuat segitiganya itu pasti berada di bagian sebelah sini. Seperti ini, kira-kira. Jadi kita menggunakan segitiga yang di bawah kanan. Nah, ini kita masukkan pitch of net slip. Jadi kita sudah mengetahui pitch kita itu tadi sebesar pitch kita nih sebesar 70,7. 70,7 dan juga deep of fall. Kita lihat dulu deep dari sesarnya itu adalah 45. Jadi apabila kita memasukkannya maka akan jadi seperti ini. 45. Dari pitch of net slip-nya itu adalah 70, kira-kira segini.
Oke, segini ya untuk pitch, karena pitch itu dihitung di garis miringnya. Lalu kita masukkan depth of fault-nya, yaitu di sekitaran sini, dari sini ke sini, kan 45. Jadi di sini. Kita tarik garis seperti ini. Jadi kita dapat klasifikasinya itu di sini. Di titik tengah antara 9 dan 10. Jadi kita bisa tahu klasifikasi sesar kita itu di antara nomor 9 atau 10, yaitu right leg slip fault atau right normal slip fault. Ya, kita bisa mencatatnya di sini. Nama sesar dari klasifikasi Richard yaitu right leg slip fault atau right normal slip fault. Gitu. Oke. Ya, sudah. Nah, kita telah menjawab untuk nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 3 akan dilanjutkan menjawabnya dengan menggunakan kertas